Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ya. Hari ini ya saya bingung ya mau bikin apa, mau upload bahasa apa. Jadi saya eh, ada inisiatif ya. Klien yang ditangani ya, pasien yang saya tangani tak suruh nulis keluhan. Tak suruh nulis keluhan. Ini udah mulai banyak ya, jadi kita nanti insya Allah akan bahas ini satu-satu, terutama yang sudah mendapatkan kesembuhan. Nanti ya kita akan bahas ini insya Allah ya. Ini lumayan nih, jadi kalau sehari satu ini bisa materi buat setahun bisa nih. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi karena semuanya harus dikerjakan ya kan, semuanya harus jalan ya, jadi kita akan bahas keluhan-keluhan dari klien-klien atau pasien yang kita tangani sebelumnya. Ya ini banyak ya, insya Allah jangan khawatir masalah materi ya, doakan saja moga-moga nanti ada waktu untuk membahas ini semua. Masya Allah. Baik teman-teman semua ya, jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman juga bisa ngetik ya, kirim gitu kan via WA kepada admin, atau mungkin bisa ngirim di komentar YouTube. Sangat monggo, dipersilakan sekali. Jadi kita akan mulai langsung ya. Kita akan bahas keluhan ini ya. Sebanyak ini, Masya Allah. Baik, kita akan lembaran pertama ya. Jadi usia 30 tahun, 31 tahun, perempuan. Keluhannya itu ya, keluhan secara medis ya, asam lambung, pusing, dan badannya nyeri semua, nyeri badan. Untuk keluhan non medisnya ya, itu mudah marah, sering menangis, tadi teringat almarhum ibunya, terus merasa ada yang mengikuti. Nah, di sini ya, dari sini sudah sesungguhnya dari keluhan ini sudah ketahuan gitu kan. Jadi mudah marah ya kan, sering menangis, berarti ada sesuatu problem dalam hatinya. Ya. Jadi kita tidak akan menyebutkan namanya. Jadi kemarin ya ibu ini ya ada satu problem dalam dirinya. Jadi ada satu masalah yang diempet ya, yang ditahan, sehingga apa? Sehingga beliaunya mengalami keluhan seperti ini. Bayangin, hanya masalah seperti ini. Jadi ini bukan tulisan saya ya. Ini tulisan dari pasien-pasien yang saya tangani. Saya cek dulu ya. Ini umur 31 tahun. Sebentar. Saya punya database ya. Nah ini. Oke, ketemu. Jadi usia 31 tahun, ketemu asam lambung, nyeri badan. Oke. Jadi beliau ternyata setelah didiagnosa, ternyata beliau itu ketemu ada masalah di hatinya ya kan. Dalam dirinya ada, dalam hatinya ada masalah. Jadi dia itu ngempet, dia itu menyimpan apa ya? Marah ya, ngempet, mangkel namanya ya, kalau bahasa kita itu mangkel. Ternyata bahkan apa ya, bukan sakit hati, tidak nyampe sakit hati, karena sakit hati itu sendiri di atasnya mangkel gitu kan.
Jadi beliau itu mangkel sama siapa? Sama suaminya. Kenapa? Kenapa demikian? Karena suaminya nggak sholat. Suaminya nggak sholat. Subhanallah. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi beliau tuh ngempet terus kan. Terus kita diagnosa, kita ngobrol, kita urai, ternyata ibu ini ya berupaya untuk nasihatin suaminya. Agar apa? Agar suaminya bisa sholat. Dia masih tahu, bahkan dia sampai marahin suaminya. Yang terjadi apa? Nihil. Kenapa demikian? Karena suami laki-laki itu tidak bisa seperti itu, teman-teman semua. Ini perlu diketahui sama ibu-ibu ya. Tidak bisa seorang laki-laki itu dinasihatin langsung, Pak jenengan sholat, Pak sampean sholat ya. Pak sholat toh, kalau nggak sholat dosa. Nggak bisa seperti itu. Ini yang perlu diketahui. Jadi apa yang dilakukan oleh ibu ini ya ternyata nihil. Bahkan apa ya, kata sama suaminya itu dibiarin aja. Apa jawaban suaminya? Ah, kalau nanti waktunya sholat nanti akan tergerak sendiri. Akhirnya si ibu ini mangkel, ngempet, kepikiran, menjadi kejadian ini menjadi beban pikiran buat dia. Ya udah, saya sampaikan, ibu gak usah begitu, ibu harus sabar, ibu harus lapang, ibu harus terima suaminya ini ya. Terus nanti ya doakan saja, nanti moga-moga nanti ada perubahan. Nah seperti itu yang saya sampaikan, sederhana sekali. Terus saya nasihatin beliaunya sehingga beliaunya bisa menerima ya, beliaunya bisa menerima kejadian ini, dan beliaunya menerima bahwa suami ini adalah pilihan dia sebelumnya, dan ini juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma menyampaikan kepada beliau, Bu, ya udah jenengan harus terima ini semua. Jenengan harus bisa memaklumi kekeliruan suami, kesalahan suami ya kan. Dan dengan kondisi seperti ini jenengan harus tetap ya melakukan ketaatan sama suami. Saya kasih masukan kepada beliau, ya kan, wanita masuk surga ya, dengan 4 hal saja, dengan sholat, puasa ya kan, terus taat sama suami dan jaga kehormatan dirinya. Saya sampaikan sehingga bisa masuk surga dan sebagainya. Saya motivasi beliau sehingga beliau itu hidup lagi semangatnya. Marahnya mulai memudar ya kan. Terus habis itu apa lagi? Ya intinya dia bisa lapang dengan apapun yang terjadi sama dirinya. Sederhana seperti itu aja teman-teman. Nah setelah beliau bisa menerima itu semua ya, dia bisa lapang, bahkan dia sampai jatuh air matanya ya, dia sampai menangis ya kan, dan dia mengakui bahwa dirinya selama ini salah, padahal yang selama ini dia pikirkan suaminya salah. Kenapa? Karena nggak salah. Tapi setelah kita motivasi ternyata dia keliru, ternyata penyampaian dia selama ini kepada suaminya karena perlakuan seperti ini dia mengurangi baktinya kepada suaminya. Ini kan kekeliruan yang besar. Sehingga yang terjadi apa? Beliaunya bisa menerima, ya udah setelah beliaunya lapang, bisa menerima ya, dan mulai bisa memaafkan, merelakan ya kan. Bukan melupakan ya, tapi merelakan, maka yang terjadi adalah ya udah semuanya clear, masalahnya selesai, kita ruqyah. Kita ruqyah, terapi sebentar saja teman-teman semua. Paling lebih kurang lebih 10 sampai 15 menitan. Beliau langsung reaksi dasar, dia muntah-muntah, dia mual pertama kan, kok saya mual saja, ya gak apa-apa kalau mual keluarin aja, saya sampaikan begitu. Ya udah kita terapi, ya kita pelan-pelan kita bacakan Al-Quran, ya udah semuanya mulai terurai dan beliaunya mulai respon, dan beliaunya muntah-muntah, dan setelah itu beliau merasa lebih baik, masya Allah. Itu sederhana saja teman-teman saya, cuman begitu aja. Bagaimana cara kita mengobati asam lambung, nyeri ya kan. Jadi memang ini banyak ya, jadi mohon maaf ya. Jadi di keluhan ini ya hampir semuanya sama ya. Ini banyak yang sama keluhannya itu. Jadi kebanyakan keluhan orang itu sama teman-teman semua. Cuman beda di kasus. Bedanya di kasus saja. Tinggal bagaimana kita berupaya mengurai kasus dari pasien ruqyah yang kita tangani. Nah seperti itu teman-teman semuanya, masya Allah. Jadi itu ya, jadi tinggal kita urai masalahnya. Setelah terurai, setelah termotivasi, maka tinggal diruqyah, dan insya Allah kesembuhan akan datang kepada beliaunya. Nah, ini beliau masih terapi ke 1 kali kemarin, dan saya sarankan untuk terapi lanjutannya untuk minggu depan insya Allah. Moga-moga ada perubahan yang lebih baik, dan insya Allah ini menjadi jalan kesembuhan bagi dirinya.
Oke, begitu ya caranya ngobatin masalah asam lambung ya. Sederhana itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya Taufik Zaifuddin ya. Terapi ruqyah di Probolinggo. Ya. Untuk informasi bisa menghubungi admin kami di 085745462250. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.